Melanjutkan tayangan sebelumnya, saat Molongsi menggunakan ajian ilahi tebasan naga kurban. Dengan pedang hitam yang memancarkan aura keramat, Molongsi melesat secara eksplosif langsung ke arah Mu Chen. Di saat itu juga keterkejutan yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh mewarnai seluruh kota terpencil barat. Itu adalah pilar yang cukup besar, tampaknya mirip dengan paku bumi. Melihat pilar iblis raksasa itu, bahkan wajah laki-laki berjubah hijau di dalam aula besar mulai berubah tak terkendali, sementara keterkejutan dan teror muncul di matanya. Dari mana sebenarnya pilar iblis itu berasal? Ini terlalu menakutkan. Saat bayangan merah muncul di mata Mu Chen, raungan rendah terdengar dari mulutnya. Dengan lengan terjulur, pilar iblis raksasa itu tiba-tiba bergetar, sebelum terayun ke depan. Tanpa diduga, karena ayunan pilar iblis, aura spiritual di sekitarnya mulai berputar-putar. Meskipun pilar ini bukanlah tubuh asli dari pilar iblis Sumeru Agung, dan hanyalah sebuah proyeksi, kekuatan dan intimidasi yang terkandung jelas melebihi ekspektasi Mu Chen. Jika bukan karena kertas hitam misterius di dalam tubuh Mu Chen, dia mungkin akan menjalani hari-harinya dengan kesurupan dan yang lebih buruk adalah kematian. Tampak mirip dengan kekuatan yang tak tertahankan, pilar iblis hitam itu dengan keras mengayun ke bawah, sebelum menghantam pedang berat hitam itu secara langsung. Gelondian! Suara logam bergema mirip dengan suara guntur, sementara naga raksasa berwarna merah darah yang membungkus pedang itu mulai meledak. Ketika pilar iblis itu menekan, pedang berat itu langsung bergetar hebat. Cahaya spiritual yang dikeluarkannya tampak redup dalam sekejap, cahaya itu dengan cepat terhempas dari langit sebelum menembak ke tanah. Di kejauhan, setelah melihat ini, sensasi dingin langsung melanda tubuhnya. Serangan terkuatku dipatahkan dengan mudah. Sebenarnya pilar apa ya itu? Masih terpaku dalam keterkejutan, dia melihat dengan ngeri bahwa pilar iblis hitam itu, alih-alih menghilang setelah memukul mundur pedangnya, malah masih berdiri kokoh. Terkejut? Sekarang giliranku. Raungan yang dalam keluar dari mulut Mu Chen, disertai aura angker dia mengayunkan pilar iblis ke arah Molongsi. Rasa teror terpancar dari mata Molongsi, dengan lambaian tangannya, dia melontarkan sisik hitam seukuran telapak tangan. Sisik itu membesar dengan cepat dan berubah menjadi perisai yang kokoh di depannya. Tidak dapat dihadang, pilar iblis itu melesat turun, sebelum akhirnya mendarat di tubuh Molongsi. Jedias! Suara rengekan bergema di seluruh sudut kota. Pada saat ini, semua orang dapat melihat sosok merah meluncur turun dari langit, sebelum dengan keras menyosor ke tanah. Energi iblis yang menyelimuti langit telah menghilang juga, digantikan oleh sinar matahari yang hangat. Namun, kehangatan itu tak mampu menghangatkan rasa dingin yang menusuk tulang mereka. Menatap kosong sosok kurus yang melayang di langit, keringat dingin membasahi punggung mereka. Energi iblis ini sungguh sangat kuat, meskipun Mu Chen hanya meminjamnya untuk membalikkan keadaan, hal itu jelas menyebabkan cedera yang sangat serius padanya. Menyeka noda darah di sudut mulutnya, tatapan dinginnya mengarah ke arah tempat yang dipenuhi gumpalan debu di bawahnya. Di sana terdapat Molongsi, tubuhnya berlumuran darah terbaring lemas tak berdaya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya sepertinya telah hancur, membuatnya tidak bisa bergerak. Menatap ke sisi lain, wajah Teng Long dan kelompok lainnya diliputi keterkejutan dan kengerian, sementara tubuh mereka menggigil. Akhir cerita ini jelas di luar ekspektasi mereka. Siapa yang mengira bahwa Molongsi, dengan aura mengerikannya, pada akhirnya akan dikalahkan? Terlebih lagi, dia telah dihajar habis-habisan di tangan siswa baru Akademi Beichang. Tanpa mempedulikan mereka, Mu Chen melambaikan tangannya ke arah Su Xuan dan yang lainnya. Beberapa orang dari mereka segera bergegas menuju teras barat untuk menyelamatkan Lin Zheng dan dua lainnya. Melihat Lin Zheng dan dua lainnya telah diselamatkan, Mu Chen menghela nafas lega, sebelum mengirimkan tatapan penuh niat membunuh ke arah Molongsi. Meskipun dia terluka parah, sampah seperti dia harus dilenyapkan dari dunia ini. Kilatan dingin bersinar di mata Mu Chen saat dia mengulurkan jarinya. Mengetuk ruang di depannya, energi spiritual yang berkobar dengan api biru langsung mencuat. Mirip dengan sambaran petir, tembakannya langsung menuju ke kepala Molongsi. Hah, dia ingin membunuh Molongsi di sini. Astaga naga! Melihat Mu Chen melancarkan serangan ganas tersebut, orang-orang mulai berteriak kaget. Siswa baru Akademi Beichang ini benar-benar kejam.
Saat ini, dia masih tidak memiliki niat untuk menunjukkan belas kasihan. Sinar energi spiritual langsung melesat melintasi cakrawala. Namun, saat ia hampir memecahkan kepala Molongzi, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan setelahnya muncul perisai yang melindungi Molongzi. Jebles! Ketika tembakan energi spiritual menghantam perisai spasial, tembakannya terpental sebelum ia benar-benar menghilang. Melihat ini, ekspresi Mu Chen segera berubah. Sebelum berteriak dengan keras, "Siapa woi?" Wajah Luoli dan Li Xuantong juga tenggelam, sementara kewaspadaan muncul di mata mereka. "Haha, kali ini ada bibit unggul yang telah tumbuh di Akademi Beichangya." Suara tawa yang acuh tak acuh tiba-tiba bergema. Ekspresi laki-laki berjubah hijau di aula besar juga telah berubah. Melihat dengan serius ke ruang yang terdistorsi, sebelum sesosok tubuh perlahan keluar dari sana. Pada saat ini, tangannya disilangkan di belakang punggungnya, sementara senyum tipis terlihat di wajahnya saat dia melihat ke arah Mu Chen. "Zizun naga hitam?" Saat melihat sosok itu, wajah Li Xuantong berkerut dan tidak bisa berkata-kata. Keterkejutan menjalar di pikiran Mu Chen. "Zizun naga hitam? Sebenarnya apa yang direncanakan orang-orang istana naga iblis ini? Bahkan eksistensi tingkat Zizun sampai turun tangan." Seluruh kota terpencil barat benar-benar terguncang pada saat ini ketika mereka melihat dengan kaget pada sosok berjubah hitam. Itu adalah Zizun, eksistensi menakutkan yang bisa menghapus keberadaan kota ini dari peta hanya dengan satu jentikan jari. Itu adalah ahli superior yang bisa dianggap berada di puncak benua Beichang. Memang benar, aku sedikit merasakan aura seorang teman lama dari tubuhmu. Zizun naga hitam tersenyum. Dari kemunculannya sampai sekarang, dia belum melihat Molongzi yang terluka parah, dan hanya terus menatap Mu Chen. Wajah Mu Chen menjadi gelap, cekung, cembung, minus, silinder menjadi satu. Menghadapi eksistensi di tingkat Zizun, dia tidak mampu melakukan sedikit pun perlawanan. "Haha, sepertinya pilar iblis Sumeru Agung telah mendarat di tanganmu ya?" Zizun naga hitam berkata sambil menghela nafas. Sambil mengulurkan telapak tangannya, dia berkata dengan suara yang hangat dan lembut, "Itu adalah benda dari istana naga iblis kami. Jika kamu menyerahkannya padaku, aku akan membiarkan kalian semua kembali dengan selamat." Ekspresi Mu Chen langsung berubah. "Bermimpilah naga jelek?" Mu Chen menggertakkan giginya. Meskipun dia berada di ranah Zizun, bukanlah hal mudah untuk membuatnya patuh, apalagi menyerahkan pilar iblis Sumeru Agung. Meskipun melawan generasi muda akan sedikit berlebihan, aku pikir orang-orang akan memahami bahwa itu demi mendapatkan kembali harta istana naga iblis kita, kata Zizun naga hitam sambil tersenyum hangat. Detik berikutnya, Mu Chen menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah membeku, dia bahkan tidak bisa menggerakkan 1 inci pun tubuhnya. Wow, apakah ini kekuatan seorang ahli Zizun? Perbedaan yang luar biasa. Terlepas dari jumlah metode atau kartu truf yang dia miliki, dia benar-benar tidak dapat menghadapi lawan seperti itu. Saat Zizun naga hitam mengetuk ruang di depannya, Mu Chen langsung merasakan pilar iblis di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda ingin meninggalkan tubuhnya. Namun, di saat itu juga bunga mandala mulai memancarkan cahaya ungu misteriusnya, untuk mencengkeramnya lebih erat. Oh! Ekspresi kaget terlihat di wajah Zizun naga hitam, sebelum menatap Mu Chen dalam-dalam dan berkata, "Jadi, kamu punya harta karun di dalam tubuhmu ya? Itu sebabnya kamu mampu menahan aura jahat dari Sumeru Agung. Pilar iblis Sumeru, namun, itu adalah harta istana naga iblis kami, dan aku akan mengambilnya kembali hari ini." Wajah Mu Chen menjadi semakin pucat, karena dia merasakan sudah mencapai titik di mana dia tidak mampu menekan pilar iblis di dalam tubuhnya. Itu harusnya akan segera keluar. Zizun naga hitam tersenyum tipis saat mengatakannya. Saat pilar iblis itu hendak melepaskan diri dari segelnya, ruang di depan Mu Chen mulai terdistorsi. Sosok yang mengesankan keluar dari dalam, tiba-tiba sebuah tangan menepuk bahu Mu Chen. Detik berikutnya, guncangan dan kekacauan di dalam tubuh Mu Chen langsung hilang. Dengan lambaian lengan bajunya, ruang beku di sekitar Mu Chen hancur. Memalingkan matanya yang sedalam galaksi, dia menatap lurus ke arah Zizun naga hitam saat ekspresi hangat dan lembut perlahan menghilang. "Zizun naga hitam, kamu telah melanggar perjanjian kita." Suara datar bergema di langit disertai tekanan angker menyebar.
Hati banyak orang mulai menggigil dan gemetar, kekuatan menakutkan seperti itu datang lagi. Menatap sosok agung dan mengesankan di langit, tatapan yang berasal dari Zizun naga hitam mulai berangsur-angsur berubah menjadi dingin sedingin es. Haha, saya tidak menyangka Dekan Taichang benar-benar akan muncul secara pribadi. Anda benar-benar mengejutkan saya. Dekan Taichang. Itu Dekan Akademi Beichang, Taichang. Tak kusangka orang ini pun akan muncul. Sebuah kejutan melanda di hati banyak ahli di kota terpencil barat. Akademi Beichang bagaikan makhluk raksasa di benua Beichang. Sebagai dekannya, Taichang adalah ahli tingkat puncak yang berdiri di puncak paling atas benua ini. Tidak ada yang menyangka bahwa akan ada dua eksistensi Zizun yang muncul di kota terpencil barat. Lagi pula, para ahli tingkat Zizun memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa atau danyang suatu wilayah, dan biasanya sangat jarang terlihat. Terima kasih banyak, Pak Dekan Taichang. Jika bukan karena Dekan Taichang yang mengambil tindakan, tilar iblis di dalam tubuhnya akan diambil alih oleh naga jelek itu. Dekan Taichang melambaikan tangannya sebagai jawaban. Sambil membalikkan kepalanya, dia mengarahkan pandangannya yang dalam dan bijaksana ke arah Mu Chen dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka, bocah, kau menyimpan rahasia sedalam itu." Mu Chen tertawa canggung sebagai balasannya. Sepertinya Dekan Taichang tahu tentang masalah pilar iblis Sumeru Agung di dalam tubuhku. Sudahlah, kau memang ditakdirkan untuk memilikinya. Tapi, benda itu terlalu berbahaya. Jika kau terus menyimpannya di dalam dirimu, aku tidak yakin apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan. Tanpa banyak bicara lagi, Dekan Taichang mengalihkan pandangannya ke arah Shen Changsheng, Li Xuantong, dan yang lainnya. Untuk masalah ini, aku benar-benar harus berterima kasih pada kalian. Tanpa kalian, reputasi Akademi Beichang kita akan tercoreng. Anda mengucapkannya terlalu berlebihan, Dekan. Kita juga siswa Akademi Beichang, membantu Akademi juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Jawab Mu Chen sambil tersenyum. Dekan Taichang menganggukkan kepalanya, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Zizun naga hitam yang dingin dan berkata, "Zizun naga hitam, tindakanmu di sini sepertinya agak berlebihan." Menatap Dekan Taichang, aura spiritual yang mengalir di Nusantara tampaknya telah membeku di bawah tatapan yang saling bertautan di antara keduanya. Dengan lambaian lengan bajunya, Zizun naga hitam tersenyum tipis. Sebelum menjawab, "Kau membuat ini terdengar terlalu serius, Dekan Taichang. Untuk artefak itu, kami, Istana Naga Iblis akan menggunakan segala cara untuk mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, aku berharap Dekan Taichang mengerti dan membiarkanku membawa anak itu ke Istana Naga Iblis." Dekan Taichang tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Mu Chen sudah ditakdirkan untuk mendapatkannya. Aku tidak punya hak untuk membiarkan dia menyerahkannya padamu." Pusaran air tampak muncul di mata Zizun naga hitam yang berbentuk seperti lubang hitam, sebelum berkata dengan suara yang lebih dalam, "Apakah itu berarti Akademi Beichang benar-benar berencana memulai perang dengan Istana Naga Iblis kita?" Seluruh kota menjadi sunyi senyap, sementara keterkejutan muncul di hati laki-laki berjubah hijau. Jika Akademi Beichang memulai pertempuran dengan Istana Naga Iblis, itu pasti akan menjadi perang menakjubkan yang akan mengguncang seluruh benua Beichang. "Zizun naga hitam, apakah kamu mengancam Akademi Beichang?" Namun, saat menghadapi kata-kata Zizun naga hitam, yang sepertinya dipenuhi dengan kobaran genderang perang, tatapan tajam terpancar dari mata Dekan Taichang saat dia memberikan jawaban perlahan. "Dekan Taichang, apakah menurutmu Istana Naga Iblis takut dengan Akademi Beichang setelah mengalahkan kami beberapa tahun lalu?" Tanpa mundur sedikit pun, Zizun naga hitam maju selangkah. Detik berikutnya, pusaran energi spiritual raksasa terbentuk di sekelilingnya. Energi spiritual sekitarnya melonjak sebelum membentuk lingkaran aura yang bercahaya. Inikah kekuatan seorang ahli Zizun? Pantas saja mereka bisa dianggap sebagai standar dan yang suatu wilayah. Dibandingkan dengan level Tongtian, mereka tampak berbeda seperti lumpur di padang pasir. Tubuh surgawi Zizun? Zizun naga hitam, apakah kamu benar-benar akan bertarung denganku hari ini? Mata Dekan Taichang yang dalam menatap ke arah sosok Zizun naga hitam. Berdiri di hadapan tubuh surgawinya, niat dingin muncul dari dalam mata Zizun naga hitam. Namun, dia tidak segera mengambil tindakan, karena dia tahu melihat betapa angkernya Dekan Taichang. Bahkan dia tidak bisa menjamin kemenangan untuk melawannya.
Oleh karena itu, Zizun naga hitam terdiam beberapa saat, dengan tubuh surgawinya yang masih belum menghilang. Haha, tuan-tuan, istana kutub barat kami terlalu kecil, dan tidak dapat menahan kekacauan yang akan kalian buat. Saat Zizun naga hitam ragu-ragu apakah akan mengambil tindakan, suara tawa terdengar di cakrawala. Detik berikutnya, semua orang menyadari distorsi spasial terbentuk di udara. Berubah menjadi gerbang, sesosok tubuh keluar dari dalam. Sosok yang muncul adalah seorang pria paruh baya berjubah hijau. Sikap laki-laki ini sungguh luar biasa, mampu memunculkan aura sombong di setiap gerakan yang dilakukannya. Ketika orang ini muncul, keheranan dan keterkejutan hadir dalam keributan yang segera terjadi di kota terpencil barat. Itu adalah ahli Zizun Istana Kutub Barat, dan yang Kutub Barat? Banyak orang merasa terkejut, hari ini benar-benar sungguh edan. Bisa-bisanya ada 3 pakar Zizun yang muncul bersamaan di hadapan mereka. Saat melihat orang ini datang, pria berjubah hijau di kejauhan merasa sangat gembira. Bergegas mendekat, dia menyapa dengan suara hormat, "Ayah." Laki-laki berjubah hijau ini secara mengesankan adalah tuan muda dari Istana Kutub Barat, si Qinghai. Pada saat yang sama, dia adalah salah satu orang terkemuka di generasi muda benua Beichang. Melambaikan tangannya ke arah si Qinghai, Zizun Kutub Barat memandang ke arah Zizun Naga Hitam dan Dekan Taichang, yang sedang perang batin satu sama lain. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Istana Kutub Barat mereka. Jika dia membiarkan mereka berdua bertarung di sini, hal itu akan mengakibatkan kerugian bagi Istana Kutub Barat mereka. Dia tidak mau menyinggung salah satu dari keduanya. Terlepas dari Akademi Beichang atau Istana Naga Iblis, keduanya adalah raksasa dari benua Beichang. Haha, jadi itu adalah Zizun Kutub Barat. Melihat Zizun Kutub Barat yang muncul, Dekan Taichang tertawa, lalu berkata, "Terima kasih atas keramah tamahan yang Anda tunjukkan kepada kami, karena kami datang ke sini tanpa undangan apapun." Sambil tersenyum, Zizun Kutub Barat menangkupkan tangannya sebagai jawaban, tampak agak sopan. "Kedua tuan ini, mohon hormati wajah Istana Kutub Barat kami dan jangan bertempur di tempat ini," kata Zizun Kutub Barat sambil menangkupkan tangannya. Cahaya samar muncul di mata Zizun Naga Hitam. Dia tahu bahwa adanya Dekan Taichang yang melindungi Mu Chen, dia benar-benar tidak dapat mengambil pilar iblis. Satu-satunya cara agar hal itu terjadi adalah dengan memanggil semua Zizun dari Istana Naga Iblis mereka. Namun, jika itu terjadi, itu berarti mereka telah berperang melawan Akademi Beichang. Dari segi kekuatan, mereka benar-benar tidak takut dengan Akademi Beichang. Namun, mereka sangat takut pada kakek-kakek penunggu Akademi Beichang. "Taichang, kau jangan sombong dulu. Sebentar lagi, ketika Istana Naga Iblis telah menyelesaikan persiapannya, kami pasti akan meratakan Akademi Beichangmu." Niat gelap dan dingin melintas di mata Zizun Naga Hitam. Sesaat kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, seberkas cahaya menyelimuti Molongzi yang terluka parah. "Taichang, pertarungan generasi muda ini tidak dianggap sebagai kemenanganmu. Jika siswa-siswamu benar-benar mampu, kirimkan mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi Gunung Shengling kali ini. Itu adalah kesempatan terbesar bagi generasi muda di benua Beichang. Beberapa tahun ini Akademi Beichangmu tidak pernah mengikutinya. Ini tidak sesuai dengan ketenaran dan reputasi Akademi Beichangmu kan? Apa takut kehilangan muka di sana?" kata Zizun Naga Hitam sambil tertawa pelan. Tidak ada satupun gejolak yang terlihat dalam ekspresi Dekan Taichang saat dia menjawab dengan nada acuh tak acuh. "Kau tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Jika Akademi Beichang menginginkannya, kami tentu saja akan berpartisipasi di dalamnya." "Haha, kalau begitu, aku harus menantikan kedatangan Akademi Beichangmu. Aku harap kamu tidak mengecewakan kami. Itu adalah kesempatan terbesar bagi generasi muda di benua Beichang. Tanpa Akademi Beichang, itu akan menjadi jauh lebih menarik, kau tahu kan?" Zizun Naga Hitam tertawa terbahak-bahak, sementara kegembiraan muncul di dalam hatinya. Dia tahu tentang sakit kepala yang dialami Akademi Beichang. Hal ini disebabkan ketika murid-murid terkuat mereka di peringkat surgawi dibunuh oleh para jenius puncak dari Istana Naga Iblis mereka selama kompetisi Gunung Shengling pada tahun-tahun lalu, sehingga mereka tidak lagi berpartisipasi dalam acara seperti itu lagi. Saat tawanya bergema, dia meraih Molongzi yang terluka parah di tangannya. Detik berikutnya, riak spasial mulai berfluktuasi di sekitar tubuhnya, sesaat sosoknya perlahan menghilang. Lenyap!
Wus.